Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita sampai ke fasal terkait mengangkat kedua tangan di dalam doa kunut. Para ulama berbeda pendapat mengangkat kedua tangan di saat doa kunut di sholat subuh. Apakah disertai dengan mengusap wajah? Maka di sini ada 3 pendapat. Yang paling sahih di sini mengangkat kedua tangan namun tidak mengusap wajah di dalam doa kunut subuh. Kalau di luar kunut subuh sunnah doa kemudian mengusap wajah sunnah, tapi di kunut subuh di sini Imam Nawawi mengatakan yang paling sahih adalah tidak mengusap wajah. Al-Imam Ghazali menambahkan wa aqar Al-Imam Al-Ghazali hukumnya makruh. Makruh. Kunut subuh kemudian mengusap wajah hukumnya makruh. Pendapat kedua mengatakan mengangkat dan mengusap diperbolehkan. Pendapat ketiga mengatakan tidak mengusap dan tidak mengangkat kedua tangan. Dalam mazhab Maliki, ya, mereka tidak mengangkat tangan tapi berkunut subuh. Mazhab Syafi'i yang dikukuhkan yang pertama tadi, tetap mengangkat kedua tangan namun tidak mengusap wajah. Begitu juga kesunahan di luar kunut subuh. Tangan ketika meminta perlindungan, ada doa-doa yang isinya meminta perlindungan dari musibah, dari fitnah. Mazhab Syafi'i menyunahkan kita membalikkan telapak tangan. Ya, itu minta perlindungan. Kalau minta rahmat mengarahkan ke atas. Tapi ini tidak berlaku di kunut subuh dan kunut nazilah, ada khilaf. Wattafaqu ala annahu la yamsah. Ya, bersepakat bahwa tidak perlu mengusap daripada wajah ketika kunut subuh. Qalu dzalika makruh. Nah, kalau ada yang mengusap wajahnya di saat kunut subuh, mengangkat kedua tangan berdoa dan mengusap wajahnya setelah selesai doa di kunut subuh, maka para ulama mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya makruh. Adapun jahar, mengeraskan suara ketika membaca kunut dan memelankan suara, maka berkata ulama-ulama kami, jika sholatnya sendiri maka kunut subuhnya dibaca sir, dan jika imam, dia menjadi imam, maka sunnahnya membaca dengan jahar. Ini adalah pendapat mazhab yang sahih, yang dipilih pendapatnya oleh kebanyakan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Pendapat kedua menyatakan disirkan seluruh doa di dalam sholat, termasuk kunut, doa kunut. Adapun makmum, jika dia tidak menjahar, ya, makmum apabila imam tidak menjahar kunut,
dibaca secara sir seperti seluruh doa, maka makmum mengikuti imam juga membaca dengan sir. Misalnya kita pergi belajar ke Maroko. Di Maroko sana mayoritas mazhab Maliki. Ya, ada gaul daripada mereka kunut subuh itu tidak bersuara, dibaca pelan. Kita sebagai makmum harus ngikut imam. Jangan kita mengeraskan suara di situ membaca kunut. Dan disesuaikan dengan kunut daripada bacaan imam. Jika dibaca sir, maka kita ikut sir. Wa in jahara imam bi kunut fa in kana ma'mum yasmahu ammana. Apabila imam membaca kunut subuh dengan suara keras, kita diperintahkan mengaminkan doanya jika mendengar. Jadi jangan diam. Allahumma hadina fi man hadait, baca keras-keras amin gitu. Kalau kita dengar bacaan imam, diaminkan doa tersebut. Wa syarakahu fi tsana fi akhirih. Namun di bagian akhir di sini yang dimaksud fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhir, di situ kan ada dua cara. Tradisi biasanya dipelankan di situ. Itu untuk memberikan kesempatan imam dan makmum sama-sama baca. Kalau yang awal, makmum gak perlu baca, tapi mengaminkan. Sampai di lafaz fa innaka taqdi ila akhir, ya batasannya sampai salawat, nanti imam yang lanjutkan. Wagol kita ikutin dari situ sampai salawat juga. Maka di situ mengikuti bacaan tersebut. Jika kita mendengar dari bacaan imam itu bisa dua cara. Sang imam bisa memelankan suara atau juga tetap menjaharkan. Tapi makmum ngikut sama-sama baca doa tersebut di posisi kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhir. Kemudian dikatakan di sini wa in kana la yasma'uhu qanata sirra. Seandainya imam tidak membaca dengan jahar dan makmum tidak mendengar bacaan kunutnya, maka sunnahnya diaminkan. Tetap diaminkan. Kita tahu posisi dia jadi imam ini baca kunut tapi suaranya tidak jahar. Tetap kita disunnahkan mengaminkan, mengikuti ritme suara yang sama. Ya, dibaca aminnya tidak keras. Wagila law an yusyariku ma'a sama'ihi wal mukhtar al-awwal. Pendapat kedua menyatakan bahwa kita ikut serta saja dalam mendengarnya saja tanpa harus mengaminkan. Ada juga pendapat demikian. Wal mukhtar al-awwal, tapi pendapat yang dipilih yang awal tadi. Kalau kita mendengar imam membaca kunut, maka sunnahnya di situ kita mengaminkan. Sampai di kalimat doa thana, pujian, fa innaka taqdi wa la yubdu alaik ila akhir, di situ makmum ikut baca. Makmum mengikuti bacaannya. Ini secara umum ya, secara khusus di dalam kunut subuh. Nah, secara umum mengangkat kedua tangan ini disebutkan di kitab Ta'liqat Al-Jauhariyah bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa hukumnya sunnah. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis, ya, hadza haditsun sahih akhrajahu al-Bukhari fi sahihih. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya dari sahabat bernama Abi Musa Al-Ash'ari. Abi Musa Al-Ash'ari mengatakan, da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seseorang, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari, untuk membawakan air. Fatawadda'a, lalu Nabi berwudu dengan air tersebut. Selesai Nabi berwudu, thumma rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya.
mengangkat kedua tangannya selesai wudu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika minan nas. Ya Allah, jadikanlah dia yang membawa air tadi di hari kiamat derajatnya di atas seluruh makhlukmu dari manusia. Dari hadis ini jelas Nabi ketika berdoa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan. Dzakara Ibnu Rajab Al-Hambali, ada salah satu tokoh ulama mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam fi syarhi Sahih Al-Bukhari, di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, beliau beri judul kitabnya Fathul Bari, ya, Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Setelah itu dilengkapi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan judul yang sama, Fathul Bari ala syarhi Sahih Al-Bukhari. Ini ulama besar mazhab Hambali, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Lahir kurang lebih tahun 736 Hijriah beliau lahir, wafat 795 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, wala a'lamu ahadan minal ulama'i khalafa fi istihbabi raf'il yadain fi du'a'il istisqa'i. Saya tidak pernah mengetahui ada seorang dari ulama-ulama yang mengingkari atau menyelisihi kesunahan mengangkat kedua tangan di saat doa meminta hujan. Doa namanya doa al-istisqa. Pelaksanaan sholatnya sholat al-istisqa. Kalau mengangkat kedua tangan dalam masalah ini disepakati, gak ada, kata Ibnu Rajab Hambali, gak ada satupun yang mengingkari. Ya. Bahkan dalam riwayat Nabi ketika berdoa di sholat al-istisqa itu, saking tingginya tangannya Nabi sehingga sahabat diantaranya Anas bin Malik melihat, ya, ketiaknya Rasul, dua ketiaknya Rasul. Berarti mengangkat tangan tinggi, dan dikatakan itu ketiak beliau bersih putih. Bersih dan putih. Dari pemahaman di sini berarti Nabi mengangkat tangannya tinggi sehingga ketiak beliau terlihat oleh sahabat. Disepakati mengangkat kedua tangan di sholat istisqa, fi du'a'il istisqa, adalah satu perkara yang tidak diingkari oleh satu pun ulama, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa ruwiya an Ibni Umar, diriwayatkan dari Ibni Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, bernama Abdullah bin Umar, mengatakan, idza sa'ala ahadukum rabbah falyaj'al batina kaffaihi ila wajhihi wa idza ista'adha falyaj'al zahirahuma ila wajhihi. Kharrajahu Ja'far Al-Faryabi. Ibnu Umar mengatakan, idza sa'ala ahadukum rabbah, apabila seorang di antara kalian berdoa meminta kepada Allah, maka jadikanlah bagian dalam tangan kalian, bagian dalam telapak tangan kalian itu mengarah, ya, ke langit. Gini. Wa idza sta'adha, tapi kalau meminta perlindungan kepada Allah, maka bagian luar telapak tangan diarahkan ke langit. Ini pernyataan Ibnu Umar, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa barak wasallam. Dan diriwayatkan dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang lahir tahun 60 atau 61 Hijriah, wafat 101 Hijriah. Kita kenal, ya, beliau seorang khalifah yang adil, ya, dan seorang khalifah yang alim, abid, ahli ibadah. Umar ibn Aziz mengatakan, annahu kana yad'u, ya, ada yang mengabarkan bahwa ketika melihat Khalifah Umar ibn Abdul Aziz berdoa, annahu kana yad'u idza rafa'a yadaihi hazwa mankibaihi. Beliau kalau berdoa, kedua tangannya itu sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak.
Jika doanya meminta rahmat, tangannya, bagian dalam tangannya menghadap ke langit. Tapi kalau meminta perlindungan, beliau balikkan. Ya, bagian luar telapak tangan ini mengarah ke langit. Ya, jadi ini amalan sahabat, amalan Rasul, amalan sahabat, dan amalan tabi'in dan para ulama. Ya. Kalau ada yang mengingkari begini berarti belum baca. Ya, karena memang ada juga yang menyalahkan bahwa nggak ada doa tuh tangan begini. Bukan tidak ada, belum tahu. Ya. Kalau pakai rumusan semua yang saya tidak tahu tidak ada, maka banyak sekali sunnah-sunnah yang hilang. Ya, banyak sekali. Di antaranya ini adalah sunnah. Minta pelindungan, minta rahmat. Tadi kita sudah sebutkan Ibnu Umar, ada Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, dan juga dijelaskan oleh para a'immah. Kemudian dikatakan di sini, zakarahu ashabu Syafi'i. Para ulama dari mazhab Syafi'i juga menyebutkan hal tersebut, dan hampir seluruhnya bersepakat bahwa membalikkan telapak tangan ketika meminta pelindungan adalah satu perkara yang disunnahkan. Ini dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam Syarah Muhadzab fil Istisqa, di dalam bab meminta hujan. Qala Ar-Rafi'i wa ghairuhu qala al-ulama'u as-sunnatu likulli man da'a li raf'i bala'in an yaj'ala dhahra kaffaihi ila samai. Bahwa ulama-ulama mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya sunnah bagi setiap orang yang berdoa untuk menolak bala atau mengangkat musibah, dia jadikan bagian luar dari telapak tangannya itu mengarah ke langit. Wa in da'a li talabi syai'in ja'ala batna kaffaihi ila sama. Dan jika dia berdoa meminta sesuatu kepada Allah, maka dijadikan bagian dalam telapak tangan, kedua telapak tangannya itu ila sama, menghadap ke langit. Wa min adabid du'a, dari adab-adab berdoa yang pertama, jadi doa ini punya adab, punya etika. Tidak langsung doa, walaupun sah-sah saja. Doa itu kapanpun boleh. Tapi kalau mau afdal minal fadl, yang lebih afdal dari yang utama, ada yang fadl, ada yang afdal. Kalau fadl utama, orang berdoa itu satu keutamaan. Tapi kalau mau yang lebih namanya afdal. Ada yang lebih utama lagi, yaitu kita melakukan amalan tersebut menggunakan adab. Membaca Al-Quran, kita baca dalam keadaan tidak berwudu, sah. Kalau nyentuh-nyentuh mushaf saja yang dilarang. Itu keutamaan. Membaca Al-Quran tanpa wudu, satu fadl. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan wudu, lebih afdal. Itu namanya fadl dan afdal. Kalau yang afdal, pasti di situ dilihat dari sudut pandang akhlak, adab, dan etika. Demikian juga doa. Kita berdoa dalam keadaan tidak berwudu, keutamaan. Tapi ketika doa dalam keadaan berwudu, afdal, lebih afdal. Karena dia masuk kepada adab. Adab doa yang pertama, al-wudu. Kita dalam keadaan berwudu. Yang kedua, istiqbalul kiblah. Doanya menghadap kiblat. Doanya menghadap kiblat. Kalau di luar sholat. Karena kalau dalam sholat, di situ dikondisikan oleh para ulama, tradisi ulama yang terus menerus dijaga itu posisi menghadap ke kanan, ya. Ya, kalau dari sini ke kanan, arah ke sana. Kecuali di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kalau kita posisinya menghadap ke arah, ya, imam sini ke kiri, ya, itu akan membelakangi makamnya Rasul. Sehingga dikecualikan di Masjid Nabi harus menghadap ke arah
makamnya Rasul sebagai bentuk adab. Nggak boleh membelakangi Nabi Muhammad. Nah, kalau di luar sholat, sunnahnya doanya menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat. Itu sudah menjadi satu tradisi ulama yang dilakukan turun-temurun dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsabandi dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub. Adab yang ketiga, raf'ul yadain, angkat kedua tangan. Adab. Jangan doa enggak angkat tangan. Raf'ul yadain. Adab yang keempat, dilafatkan. Jangan dalam hati. Walaupun Allah Maha tahu apa yang dia minta, tapi memang lagi minta itu harus diucapkan. Lagi minta, belum pernah ada saya lihat makhluk minta ke makhluk dalam hati, belum pernah ada. Pasti dia utarakan dengan lafaz. Begitu juga kita sedang minta kepada Allah, kita utarakan dengan lafaz. Disebut dengan ad-du'a wal ibtihal. Doa dan permohonan. Kalau tanpa aturan curhat namanya munajat. Ya, munajat itu seperti kita curhat kepada Allah, disebut dengan munajat. Isinya, kontennya meminta keselamatan. Ini adab. Kalau kita lakukan afdol. Afdol. Kemudian doa juga punya adab, disebut adab hati. Kalau tadi berkaitan dengan sesuatu yang zahir, ada adab hati dalam berdoa, yaitu apa? Al-khusyu wal hudur. Konsentrasi dan khusyuk. Pikiran tidak kemana-mana. Kita lagi meminta kepada Allah, harus fokus dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab al-adabu al-gulbiyah, adab hati. Dan ini disebutkan sebagai adab yang paling penting dalam doa. Karena doa seorang hamba tidak akan Allah terima dari hati yang lalai. Bagaimana dia berdoa tidak fokus, tidak khusyuk, tidak hudur, itu doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengijabah doa dari hati orang yang lalai. Hadis. Tidak akan mengijabah doa dari hati orang yang lalai. Ini hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Kemudian ada syurut, syarat-syarat di dalam berdoa. Yang pertama adalah, di sini disebutkan satu saja, aklun halal. Makanan yang ia makan adalah makanan yang halal. Itu syurut dalam doa. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu sahabat bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas menemui Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah, tolong doakan kepada Allah agar doa saya mustajab. Ini kata sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas meminta Nabi berdoa kepada Allah agar Allah selalu mengijabah doanya. Nabi tidak berdoa waktu itu, tapi Nabi ajarkan satu ilmu. Kata Nabi, atib mata'amak takun mustajabah da'wah. Perbaguslah tempat masuknya makanan, niscaya doa kamu akan mustajab. Maknanya adalah makanan yang dia makan, makanan yang halal. Itu sebagai syurut, syarat-syarat di dalam doa. Wa Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di sini Ibnu Rajab dalam kitab syarah, ya, syarah hadis, itu berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, menyatakan apa sih hikmah ketika doa kita mengangkat kedua tangan. Beliau mengatakan al-maqsud bi raf'il yadain ila sama fi du'a, tujuan dari mengangkat kedua tangan ke arah langit di dalam berdoa karena
Yang pertama karena kiblat doa itu adalah langit. Jadi kiblat doa itu langit. Hikmah yang kedua, kita menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah dengan cara meminta kepadanya menggunakan kedua tangan. Ya, lagi mengemis kepada Allah, lagi memohon kepada Allah, menunjukkan kefakiran hamba kepada Sang Maha Kaya, Sang Maha Besar. Ditadahkan kedua tangan layaknya orang yang meminta-minta. Wa fil hadis Nabi katakan, innallaha yuhibbu al-mulihhin bid-du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang mengemis-mengemis dalam doa. Makin dia mengemis dalam doa, makin Allah cintai. Makin Allah sukai dan cintai, makin besar kemungkinan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, was-sama'u kiblatud du'a. Dan langit itu adalah kiblat doa. Kama annal ka'bata kiblatus shalah. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblat salat. Wa bayyana Syekh Mula Ali Qari Al-Hanafi, Syekh Mula Ali Qari Al-Hanafi menjelaskan makna daripada langit adalah kiblat doa karena langit adalah mahallun nuzuli rahmah, tempat turunnya rahmat. Itu kan dari atas ke bawah. Tempat turunnya wahyu dari langit ke bawah. Tempat turunnya anugerah Allah dari langit ke bawah. Tempat turunnya hujan yang mendatangkan banyak sekali kebaikan, itu juga dari langit ke bawah. Maka dijadikan juga doa kiblatnya arahnya ke langit. Tapi bukan Allah ada di langit. Kalau itu yang dipakai berarti sholat ke Ka'bah, Allah di Ka'bah. Lah, innallaha munazzah 'anil makan waz zaman. Allah Ta'ala tersucikan dari waktu dan tempat. Kita sholat menghadap ke Ka'bah, bukan kita menyembah Allah yang ada di Ka'bah. Tapi itu hanya arah sholat. Kita doa menadahkan langit ke langit, bukan berarti Allah di langit, tapi itu adalah kiblat doa, arah kiblat berdoa. Maka di sini ada satu pernyataan yang menyimpulkan semua itu dari As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Ya. Beliau ungkapkan di beberapa kitab tasawuf beliau, Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Juga ulama-ulama lainnya menyatakan bahwa mengangkat kedua tangan fid doa sunnatun mustahabbah. Satu sunnah yang sangat dianjurkan, mengangkat kedua tangan. Makanya kalau diletakkan doa di atas paha itu belum mengangkat tangan. Yang namanya angkat di atas. Tekniknya macam-macam, bisa dirapatkan silakan, dilebarkan silakan. Yang penting bagian dalam telapak tangan menghadap ke langit dan terangkat. Nama juga terangkat, ya pasti diangkat. Tuh. Kalau diletakkan di paha belum terangkat. Dan ini di dalam hadis-hadis Rasul sangat banyak isyarat-isyarat seperti itu. Kami temukan riwayat dari Sunan Abi Daud, ya, Imam Abu Daud meriwayatkan, juga Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha Mulia. Ya, ini kata pemalu juga penafsirannya panjang tuh dalam ilmu akidah, ya. Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Allah Ta'ala malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya. Nabi katakan yarfa, ngangkat kedua tangannya. Allah malu apabila seorang hamba berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian tangannya kembali dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong, itu Allah Ta'ala malu. Artinya apa? Allah akan ijabah. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, maka
hamba itu diizinkan berdoa, meminta kepadanya, itu sudah tanda bahwa Allah ingin berikan itu kepadanya. Mata atlaq lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Manakala lidahmu meminta kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya dia Allah yang menginginkan itu untuk dia berikan apa yang kau minta. Jadi orang yang kalau sudah, ya Allah minta kata, saya meminta ini, meminta itu sebenarnya Allah yang gerakkan lidahnya untuk meminta itu. Dan itu Allah ingin berikan apa yang dia minta. Gitu. Cuma tunggu waktunya. Kadang-kadang hamba jadi Tuhan, maksa Tuhan. Ya Allah harus segera. Ini yang Tuhan siapa? Gak ada hak hamba memaksa Allah. Ya Allah kalau dia bukan jodoh saya, buat bagaimana sampai jadi jodoh saya? Gimana ngatur-ngatur Tuhan? Ajmilu fit tolab. Wallahu yu'ti wa ya'lam ma khairan fi. Minta yang global. Kata ajmilu fit tolab. Minta sesuatu yang global, jangan dirinci. Jangan dipaksa. Jangan diatur Allah. Minta, ya Allah kalau ini baik tolong berikan kepada saya. Allah tahu kapan waktu terbaik diberikan. Dan doa itu tidak akan rugi. Semua doa itu pasti akan Allah terima. Tapi cara ijabahnya berbeda-beda. Kadang disimpan ya seumur hidup di dunia gak digobul sama Allah. Tapi Allah tidak sia-siakan itu. Allah simpan di akhirat jadi pahala baginya. Atau Allah simpan untuk mengangkat derajatnya di surga. Atau Allah simpan sebagai penghapus dosanya di akhirat. Atau bisa jadi Allah kasih bukan pada waktu itu. Di waktu yang Allah Maha tahu, dia butuh sekali permintaan ini diijabah, kebutuhannya nanti 10 tahun yang akan datang, dikasih. Rasul doa agar Makkah dibebaskan, Nabi hijrah dulu puluhan tahun, baru Makkah bisa dibebaskan. Itu hikmah bahwa doa itu Allah ijabah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah tahu waktu kapan yang paling tepat untuk diberikan kepada hamba tersebut. Nah ini sunnah ya, mengangkat kedua tangan, dan sebab daripada ijabah doa dengan mengangkat kedua tangan. Wa hadza fi'lu sabab min asbabil ijabah. Ini sebagai sebab-sebab diijabahnya doa, yaitu kita mengangkat kedua tangan. Dan dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dan juga Imam Nawawi. Wa qala Imam Nawawi mengatakan, qala jama'atun min ashabina wa ghairuhum ya as-sunnah fi kulli du'a li raf'il bala galqahti wa nahwihi an yarfa'a yadayhi wa yaj'al dhahra kafai ila sama. Tadi kalau meminta pelindungan, bagian luar telapak tangan dihadapkan ke langit. Ya, qala jama'atun min ashabina wa ghairuhum ya, atau wa ghairihim. Nah. Kemudian di sini disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani dan Said Muhammad Murtada Az-Zabidi ya dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Beliau mengatakan langit itu adalah mahbita rizqi, tempat turunnya rizki. Jadi rizki itu turunnya dari langit ke bawah, ke bumi. Dan langit juga adalah tempat turunnya rahmat Allah dan keberkahan, maudhi'al rahmah wal barakah, dan tempat turunnya keberkahan. Makanya disifati air hujan kan ma'an mubarak, ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Air hujan disebut air yang diberkahi karena berasal dari langit. Kemudian beliau mengatakan ala ma'na annal matara yanzilu minha ilal ardi wa hiya maskanul malail a'la. Kemudian langit itu tempat rahmat, tempat berkah, tempat turunnya wahyu, tempat turunnya hujan. Juga langit adalah tempat mukimnya malaikat. Jadi kalau malaikat tinggal di langit, ya mukimnya di langit. Nah malaikat yang jumlahnya sangat banyak menghuni langit, maka langit pun menjadi barokah dengan adanya malaikat. Ini pendapat Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali.
Kemudian beliau mengatakan wa innama ukhtisat as-sama'u bi raf'il aidi ilaiha 'inda ad-du'a li'annaha ju'ilat qiblatal ad'iyah. Dan dikhususkan langit untuk kita mengangkat kedua tangan ketika berdoa, itu disebabkan langit dijadikan kiblat berdoa, sebagaimana Ka'bah ju'ilat kiblatan lil musalli. Ka'bah dijadikan kiblat bagi orang yang sholat. Yastakbiluha fis sholah. Yang setiap orang yang sholat wajib menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Kalau sholat sunnah lagi safar, ini kadang-kadang disalahpahami. Ya, dipikir sholat sunnah itu bisa menghadap ke arah selain Ka'bah. Jadi tidak mengarah ke kiblat sah sholat sunnah. Ini penjelasannya tidak seperti itu. Lagi safar di atas kendaraan tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, dibolehkan dia menghadap ke arah sesuai dengan arah kendaraan. Tapi kalau di tempat tinggal gak boleh, tetap wajib ke arah kiblat. Lagi safar yang diperbolehkan sholat jamak dan qashar, dan posisinya di atas kendaraan sulit baginya untuk mengarah ke kiblat, dibolehkan sholat sunnah mengarah ke arah manapun yang dia mau. Itu ketika lagi safar. Tapi kalau fil hadar, di tempat mukim, maka tetap wajib menghadap ke kiblat. Sholat wajib juga demikian. Kalau kondisi tidak memungkinkan, di atas pesawat, boleh kita menghadap sesuai dengan arah pesawat atau arah tempat duduk. Tapi ulama membuat satu tambahan. Kalau boleh waktu takbiratul ihram saja, itu usahakan menghadap ke kiblat dulu. Setelah itu posisi yang dia nyaman untuk sholat dilakukan. Tapi setibanya kembali di tempat tinggal, sholat tadi wajib diulang karena sholatnya belum sempurna. Atau sholat kedua ihtiramul waqt, menghormati waktu. Ini saya pilih pendapat ulama yang lebih hati-hati memilih pendapat tersebut. Al-ihtiyat. Dan Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan, wala yuqal anna Allah Ta'ala fi jihatil Ka'bah. Nah, maksud doa mengarah ke langit atau kita isyaratkan jari ketika sunnah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini semua isyarat menunjukkan kepada manzilah wa makanah. Kalau kalimat la ilaha illallah kita arahkan ke langit, itu maknanya bahwa Allah itu maha tinggi, bukan Allah itu ada di atas. Bukan makan, tapi makanah. Begitu juga ketika seorang menghadap ke kiblat, bukan berarti Allah ada di Ka'bah, karena Ka'bah sebagai arah kiblat. Begitu juga berdoa mengarah ke langit tangan, bukan berarti Allah itu ada di langit. Allah itu keluar dari hukum tempat dan hukum waktu. Karena di dalam Al-Quran dan hadis jelas, ya, Allah Ta'ala berfirman, lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kuf'an ahad. Ada qiraah kuf'an, ada kufuwan. Itu tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Wa fil hadis ditafsirkan oleh Nabi, lam yakun Allahu ma'ahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun bersama Allah. Sesuatu apapun termasuk tempat, karena tempat sesuatu. Waktu juga sesuatu. Sesuatu itu makhluk. Nah, makhluk itu tidak bisa Allah butuh kepadanya. Kalau tempat Allah ada, berarti Allah masih membutuhkan makhluk, karena tempat itu makhluk. Nanti muncul pertanyaan, makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Semua yang namanya makhluk itu berasal dari ketiadaan. Ada awal penciptaannya. Kalau rumusan yang digunakan bahwa Allah butuh kepada tempat, taruhlah arsy. Ini bahasa majaz, ya. Imam Ma'mar Ibn Muthanna, salah satu ulama pakar sastra Arab, ulama klasik, menulis kitab namanya kitab Majazil Quran, kitab metafor Al-Quran.
Jadi Al-Quran punya bahasa-bahasa sastra yang tidak bisa diartikan secara teks saja. Dia butuh pemahaman ilmu balaghah, ada makna-makna yang kiasan, perumpamaan, ada majaz, itu banyak dalam Al-Quran. Nah, lafaz-lafaz yang menyebutkan Allah di langit, Allah di arasy, itu majaz, kata Ma'mar ibn Muthanna. Karena kalau disebutkan bahwa segala sesuatu ini makhluk, berawal dari sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah adakan, maka sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah di mana? Arsy belum diciptakan, Allah di mana? Tidak. Berarti Allah tidak di arsy. Allah di langit. Sebelum Allah ciptakan langit, Allah di mana? Tidak. Tidak di mana-mana. Ada Allah yang Maha tahu di mana. Kita kan bisa sampai ke ilmu itu. Tapi yang pasti Allah Ta'ala nyatakan bahwa Allah itu Maha Suci. Kita baca zikirnya subhanallah, subhanallah. Maha suci dari sifat-sifat makhluk. Maha suci dari bentuk-bentuk fisik makhluk. Maha suci dari pemikiran makhluk. Makanya para sufi ketika menerjemahkan kalimat takbir Allahu Akbar, mereka terjemahkan bukan Allah Maha Besar secara fisik, yang pertama. Bukan Allah Maha Besar secara pangkat. Kenapa? Karena kalimat akbar itu mentafdil, membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau saya mengatakan Zaid lebih pintar dari si Amr, pantas. Karena Zaid dan Amr sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Tapi kiranya kalau Allah Maha Besar, tandingannya siapa? Tidak ada yang menandingi Allah. Maka akbar di situ diterjemahkan apa? Allah lebih maha besar dari imajinasi makhluk terhadap dirinya. Terhadap imajinasinya makhluk, kita mengimajinasikan Allah begini, itu Allah lebih besar dari itu. Lebih suci dari itu, lebih agung daripada itu. Ya, maka dilarang kita tafakkur fi dzatillah. Bertafakur terhadap zatnya Allah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.